Kita melanjutkan perhitungan dari example 7.7 untuk bagian B ya. Kita mulai untuk mencari nilai WS isentropis, kerja isentropis dari turbin dengan menggunakan korelasi umum yang sesuai. Nah, mula-mula kita tentu harus mencari nilai titik kritisnya dulu. Titik kritis dari si etilena itu bisa kita dapatkan dari tabel B1 ada di appendix ya, dan juga nilai omega di sini omeganya 0,087, temperatur kritis 282,3 Kelvin, tekanan kritis 50,40 Kelvin. Kita akan pindahkan dulu ke dalam Excel supaya lebih mudah menghitung. Sudah ada nilai TC, PC, dan omeganya. Jangan lupa juga kita membutuhkan pasti konstanta gas ya. Di sini kita akan menggunakan konstanta gas itu 8,314 Joule per mol Kelvin. Selanjutnya kita bisa lihat hubungan antara korelasi ya, korelasi yang ada di gambar 3.13. Ini gambar 3.13-nya korelasinya. Untuk melihat korelasi di sini, ini fungsinya apa, Bu? Ini untuk melihat faktor kompresibilitas, karena kita sudah pakai korelasi umum, sudah bukan gas ideal lagi. Jadi kita butuh nilai Z. Nah, untuk mencari nilai Z0-nya di sini, kita bisa, kalau istilah saya ngeker ya, membaca dari grafik 3.13 ini dengan korelasi antara temperatur TR dan juga PR. Tadi kita sudah ada TC dan PC, kita bisa menghitung TR, PR, temperatur dan tekanannya untuk masing-masing titik. Ingat, kita ada dua titik ya, titik 1 dan titik 2, awal dan akhir yang ini. Pertama, kita hitung dulu TR1, TR2, untuk di titik 1 dulu ya. Titik awal, di titik 1, atau kondisi awal, atau kondisi inlet ya, awal atau inlet dari turbin, maka kita bisa mencari TR1 sama dengan T per T1 per T1 per TC. Jadi TC-nya segini. Sama untuk PR juga PR1 sama dengan P1 per PC. Bu, si itunya belum ya, Bu? PR2 nanti kita per titik aja ya, per satu inlet, inlet, outlet, outlet. Ini kita dapat PR1-nya. Kemudian kita ini sudah saya masukkan korelasi yang tadi, gambarnya agak saya perkecil ya. Kemudian kita akan harus menghitung entalpi residu dan entropi residu. Ini perhitungannya mirip dengan yang bagian A ya guys ya, tetapi karena di bagian A itu tidak dianggap ada entalpi residu dan entropi residunya HR dan SR-nya karena dia ideal. Di sini kita harus mencari dulu HR dan SR. Nanti kalau sudah dapat HR dan SR, kita ikutin semua perhitungannya mirip dengan yang A. Di sini nih, awalnya kan persamaan 674 ada H2R min H1R. Di 675 S2R min S1R. Di perhitungan bagian A ini kan kita nolkan. Sekarang kita perlu ini, kita cari dulu semuanya nilai-nilainya. Nah, untuk mencari nilai itu, kita perlu menggunakan persamaan 668 dan 669. Di sini kalau kita lihat, ada yang tidak diketahui nilainya. Apa? Coba kita cek di sini. Bentar ya. Begini.
PR ada. Saya akan melingkari yang tidak ada, yang tidak diketahui. Ada apa saja? B0, DB0 per DTR, B1, DB1 per DTR. Untuk menghitung SR juga DB0 per DTR, DB1 per DTR. Jadi kita perlu mencari 1, 2, 3, 4 nilai. 4 nilai yang tidak diketahui. Itu menggunakan persamaan yang mana? Dengan menggunakan persamaan 361, 362, 670, dan 671. Di sini saya sudah copy langsung dari bukunya. Kita tinggal masukkan saja. Tadi TR sudah ada kan ya? TR1 di sini. Jadi kita tinggal hitung saja. Tapi B0-nya bukan B0 biasa. Kita pakai karena ini di titik 1. Ya, untuk di titik 1, di titik 1 awal. Maka semuanya dikasih subscript 1. B01, B11, dan seterusnya. Mari kita hitung untuk B01 itu sama dengan 0,083 dikurang 0,422 dibagi TR1 pangkat 1,6. Nah, dapat 0,0829. Begitu seterusnya sampai dengan DB1 per DTR1 dengan mengikuti persamaan yang ada di atas ini ya. Kita hitung dulu. Oke, diperoleh nilainya B1, B01 segini 0,0529, B11 0,1299 sampai dengan DB1 per DTR1 0,0182. Lanjut, kita menghitung dengan persamaan 6,68. Sini ya, persamaan 6,68. Ini sudah saya hitung. Dengan persamaan 6,68 untuk titik 1 tadi, mana persamaan 668-nya, yang ini tadi kita rubah jadi kasih subscript 1 semua kondisinya di titik 1 ya. Ini di titik 1, 1, dan begitu juga seterusnya. Kita lihat. Dari sini masukkan nilainya B10 sudah ada, yang ini sudah oke. PR1 tadi sudah dihitung, TR1 ada. Masukkan, kita hitung H1R per RTC. Nah, di sini diperoleh dapatnya min 0,2341. Ini baru H1R per RTC. Berapa nilai H1R? Maka nilai H1R sama dengan H1R sama dengan min 0,2341 dikalikan dengan R, konstanta gas, dikali dengan TC yang tadi sudah kita dapat datanya dari tabel P1. Jadi nilai HR-nya sama dengan min 549,4166. Ini ya. Lanjut, kita mencari apalagi S1R. Dengan persamaan 669 untuk titik satunya, S1R sama dengan ini, semuanya sudah ada. Langsung masukkan semua nilainya, didapat nilainya min 0,0970. Nah, ini baru S1 per R ya, S1R per R. Berapa S1R? Tinggal dikalikan saja. Konstanta gasnya tadi 8,314 kalikan dengan min 0,0970 dapatnya min 0,8065 untuk S1R. Selesai untuk perhitungan H1R, mencari H1R dan S1R. Selanjutnya, karena dia proses ekspansi isentropis, maka kita menggunakan persamaan 675 untuk nanti mencari
nilai, oh maaf, sebelumnya karena kita kan belum tahu ya nilai T2-nya untuk menghitung di titik 2, kita gunakan dulu untuk kondisi awal dengan nilai T2 yang ada dari hasil hitungan kita di soal bagian A. Untuk mencari, kenapa Bu perlu T2? Untuk mencari T2R-nya. Ya, di sini pada soal bagian A, T2-nya 370,869, kita akan pakai ini nanti. Dua, langkah awal kita asumsikan. Ini sudah saya hitung, jadi saya tutup pelan-pelan. Jadi dibuka pelan-pelan ya, supaya bisa kita ikutin, saya bantu jelaskan dengan perlahan-lahan. Nah, kemudian dengan menggunakan nilai T2 yang sudah dicari di soal bagian A, tetapi ini kita dapat menghitung TR2. TR2 adalah T2 per TC. Yang jadi masalah ini bukan TR2 realnya ya, ini masih TR2 yang bayangan. Jadi ini saya beri warna biru untuk kode supaya nanti kita akan mencari nilai T2. Ya guys ya. Nah kemudian PR2, tadi kan P2 itu 2 bar, jadi PR2 sama dengan P2 dibagi dengan PC. Sudah selesai di sini, kita lanjut ngapain lagi? Sama dengan kondisi di titik 1, kita akan mencari nilai HR dan SR. Jadi dengan menggunakan persamaan, sebentar, persamaan ini kita akan mencari di titik 2. Nih, sama persis ya. Tuh, dengan persamaan yang ada, dari persamaan 361 sampai 362, 670, dan 671, kita menghitung poin-poinnya, kemudian dihapus aja. Kita dengan persamaan 668, kita untuk titik 2, kita hitung mencari nilai H2R per RTC-nya. Ini dapatnya min 0,0253. Kemudian kita kalikan nilai ini dengan nilai R dan TC sehingga didapat nilai H2R-nya min 59,4849. Kemudian dengan persamaan 669 untuk titik 2 kita juga gunakan mirip kan dengan persamaan yang tadi sama persis. Masukkan saja nilainya, hanya saja ganti PR1 dengan PR2, TR1 dengan TR2. Ya, dengan nilai hitungan yang baru, masukkan nilainya, dapat nilai S2R-nya min 0,1146. Saya harap sampai sini dapat dimengerti. Hitung aja pelan-pelan saja, yang ini masih belum begitu rumit perhitungannya. Kita lanjutkan. Nah, untuk proses ekspansi isentropis, maka delta S sama dengan 0 di persamaan 675. 675 yang seperti apa? Seperti ini persamaannya. Ada sedikit perbedaan dengan perhitungan di bagian A. Pada bagian A, S2R sama dengan S1R dianggap. Tetapi di sini hasil perhitungan kita S2R, saya beri warna ya. S2R min 0,1146 dengan S1R min 0,8065 ternyata tidak sama. Maka harus dimasukkan nilai ini. Beda dengan bagian A-nya seperti itu untuk yang gas ideal ya guys. Jadi tinggal masukkan saja, tetapi di sini delta S-nya sama dengan 0. Kita tulis, jabarkan lagi rumusnya menjadi seperti ini. Yang ininya aja jadi 0 ya, seperti ini. Kemudian kita pindah ruaskan, pisahkan, karena kita kan mau mencari nilai T2 nih. Pisahkan seperti ini ya, sama dengan R seperti ini. Kemudian ambil ln T2 per T1 sama dengan begini. Sama dengan R ln P2 per P1 min S2R plus S1R. Bu, kok jadi min S2R bukannya tadi plus S2R? Karena dia mau pindah ruas, ya kalian lihat di sini, bagian ini tetap stay, ln T2 per T1, yang ini pindah ruas. Geser ke kiri. Jadi yang minus jadi plus, plus jadi min, min jadi plus. Begitu ya. Nah, selesai. Kemudian
Berapa len T2? Len T2 sama dengan begini. Otomatis T2 sama dengan R len dan seterusnya. Nah, di sini nilai CPIG CP-nya itu berapa? Yang jadi masalahnya sekarang kita nilai CPIG-nya nggak diketahui, Bu. Nah, kita tidak perlu lagi melakukan pencarian seperti di soal bagian A, karena di bagian A sudah dihitung, guys. Jadi kita langsung saja input di sini, masukkan saja nilainya. Ya, sama dengan eksponen. Maaf, belum ada tanda sama dengannya. Eksponen apa? Eksponen R, di mana tadi R, dikali len. Oh ya, karena di sini ada beberapa, ada yang ditambah terus dibagi, saya kasih kurung lagi satu ya. Len P2 per P1. C8 per C9, C10 per C9 ya. Len P2 per P1. Jauh nih scrollannya. P1 dikurang S2R ditambah S1R. Ini S2R-nya ditambah S1R-nya tadi sudah diwarnain juga. Oke. Terus tutup kurung, kita bagi sama. Nah, ini nilai CPIGS-nya kalau tidak salah di bagian A itu kita CPIGS per R ya. CPIGS per R ini harus kita kalikan dulu dengan R-nya karena dia masih CPIGS per R bukan CPIGS. Kalau kalian mau yang ringkas ya nah, kalian hitung sendiri aja, kalikan dulu kalau mau langsung masukin angkanya. Tuh ya. Kemudian sudah ditambah yang di len ini ditambah. Berarti bentar. Ditambah len T1 itu ada IDE 8. Nah, di sini diperoleh nilai T2-nya adalah 366,579 Kelvin. Sedikit berbeda ya dengan perhitungan yang di bagian A itu sekitar 370 di bagian A ya, T2-nya. Ini T2 yang realnya, yang bukan dari gas ideal. Maka kita beri warna dulu. Karena ini nanti yang akan kita pakai dalam berhitung. Oke, setelah dapat nilai T2, apa yang kita cari lagi? Tentu TR-nya dong. TR2 sama dengan apa? TR2 tadi adalah T2 dibagi TC. Jadi kita cari sama dengan T2 dibagi TC tadi di awal. Dapat nilai TR2-nya. Gede banget ya. Nah, kemudian dari TR2, apalagi yang diperlukan? Kita perlu PR2. Nilai PR2. Untuk di titik 2, kan ini kita sedang menghitung di titik 2. PR2 apa? Sama dengan P2 yang 2 bar tadi. Ya, P2 dibagi PC. Dapat PR2-nya. Nah, tadi
di hitungan sebelumnya udah dapet TRPR, ngapain lagi? Menghitung yang ini, guys. Tadi kan TR2-nya kita dapat segini nih. Yang awal ya, yang eh, pakai kondisi apa tadi yang pura-puranya itu nilai T2 tebakan awal dari gas ideal kan ya. Nah, kita menghitung kembali. Kita ganti nilainya dengan si TR2 yang sudah dengan menggunakan temperatur T2 yang realnya. Ini berbeda, sedikit berbeda ya, karena suhunya berbeda, selisih sekitar 4 derajat atau 3,5 derajat Kelvin. Maaf, sekitar 4 atau 3,5 Kelvin ya. Nah, sekarang kita hitung saja sama dengan PR2 dikali dan seterusnya. Dengan nilai H2R-nya sama dengan dikali R kali TC. Bentar. Ya, dikali R kali TC. Mulai agak lupa ingatan. Dapat H2R-nya. Lanjut, kita hitung S2R dan ya S2R-nya ya. Ini S2R per R-nya min 0,0142. Jadi S2R-nya sama dengan kali 8,314. Tapi karena tadi udah ada inputan R di sini. Oke, dapat H2R dan S2R. Kemudian R2 tadi berapa? 0,39 ya. 0,03968. Kemudian dengan kembali lagi ke persamaan 674 ya. Dengan persamaan 674 kita bisa menghitung nilai delta HS-nya. Dari sini persamaannya kita modifikasi dengan delta H-nya menjadi delta HS ya. Jadi mana? Insert equation dulu. Dan ke sini. Ya agak lama. Ya, berkurang. Nah, begini ya persamaan 674-nya sudah dimodif begini. Tadi kita pakai CPIGS. Yang di sini CPIGS. Hapus dulu. Ini ya. Tadi kita menggunakan CPIGS. Nih S-nya nih. Sekarang untuk menghitung entalpi kita butuh CPIGH. Nah, CPIGH-nya diambil dari mana? Dihitung lagi kah? Tidak. Dengan menggunakan nilai CPIGH yang sudah ada di perhitungan bagian A. Kok
CPIGH diambil langsung dari bagian A. Oh ini aja nih. Iya, diambil langsung dari bagian A, CPIGH-nya sama dengan, coba kita cek di A. Mana CPIGH? Oh ini 60,0928. Pindah ini ke sini. Nah, CPIGH udah, T2 ada, yang kita cari barusan yang sekitar nilai 366, kemudian T1 ada, H2R tadi sudah, H2R kita pakai yang ini yang terbaru ya, kemudian H1R-nya juga ada, maka kita hitung delta HS-nya. Ya, sama dengan CPIG dikali T2 dikurang T1 jauh di atas. Tutup kurung, terus ditambah H2R. H2R dikurang H1R. Kiri, H1R-nya tadi di sebelah kiri. Ini nilainya. Dapat min 11.924,9 satuan. Jangan lupa Joule per mol. Nah, ini delta HS. Ya, berarti karena dia isentropis, maka jadi WS isentropis itu sama dengan apa? Sama dengan nilai delta HS. Ya, sama dengan minus 11.924,9 Joule per mol. Kalau kita bandingkan dengan WS isentropis pada gas ideal, dikecilin dulu karena udah panjang sekali ini. Pada gas ideal itu minus, ini yang warna hijau ya, minus 12.155,6, 12.155,63. Di sini untuk yang pakai korelasi umum kita peroleh nilainya, saya jadiin warnanya hijau juga, minus 11.924,9. Kalau kita lihat selisih perbedaannya berapa persen? Perbedaan dengan persamaan gas ideal WS isentropis sebesar berapa persen? Kita lihat persentasenya, tinggal dikurang saja. Ini dikurang yang ideal. Harusnya yang ideal dikurang yang ini ya. Gak tahu lah. Dibagi yang ideal dikali meja. Iya, ketuker ya.
Ideal dulu, baru yang ini. My mistake. Biar positif maksudnya. Ini kita rubah dalam persen. 2%, guys. Nah, sekitar 1,8983%. Tidak terlalu besar ini perbedaannya. Selesai pekerjaan kita untuk example 7.7 bagian B. Kalau mau dibandingkan, mari kita bandingkan dulu dengan di buku ya. Saya coba share screen yang di buku. Mana PDF? PDF. Nih. Nih, di buku didapat WS-nya minus 11.920, terus nilainya kurang dari 2%. Sama dengan kita ya guys ya. Tadi kita dapat minus 11.000, tapi kita ada angka di belakang-belakangnya tuh. 11.924,9 dengan nilai perbedaannya kurang dari 2% ini, 1,8983%. Baik, sekian dari saya hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa hubungi saya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.